Materi kali ini mengenai kuat medan gravitasi bumi. Kita bisa lihat di gambar ada benda bermassa M. Di sini ada anak panah yang banyak dan jarak antara anak panahnya sangat rapat dibandingkan dengan anak panah yang kecil-kecil ini. Jarak antar anak panahnya semakin renggang. Ini menunjukkan bahwa benda ini memiliki gaya gravitasi, di mana ruangan yang kosong ini masih terpengaruh oleh gaya gravitasi oleh benda bermassa M. Ruangan ini yang masih terpengaruh oleh gaya gravitasi disebut medan gravitasi. Jadi medan gravitasi itu adalah ruang di sekitar benda bermassa yang masih memiliki nilai percepatan gravitasi. Semakin dekat dengan bendanya, maka kuat medan gravitasinya semakin tinggi. Tapi semakin jauh dengan bendanya, maka kuat medan gravitasinya semakin lemah. Dibuktikan dengan anak panahnya yang semakin renggang. Secara matematis, kuat medan gravitasi itu simbolnya G kecil, ya. Satuannya meter per sekon kuadrat. Kalau kita cari nilainya, bisa pakai persamaan G sama dengan tetapan gravitasi atau G besar dikali massa dibagi dengan kuadrat jarak atau jari-jari benda. Konstanta gravitasinya kita pakai 6,67 kali 10 pangkat negatif 11. Oke, baik. Kalau kita perhatikan dari satuan kuat medan gravitasi itu sama dengan satuan percepatan gravitasi. Ada yang sama, apa bedanya? Antara percepatan gravitasi dengan kuat medan gravitasi, karena sama-sama memiliki satuan meter per sekon kuadrat. Namun di kedua istilah itu diperuntukkan hal yang berbeda. Kalau kuat medan gravitasi diperuntukkan untuk benda yang diam. Kalau percepatan gravitasi diperuntukkan untuk benda yang sedang bergerak. Sehingga meskipun sama-sama satuannya meter per sekon kuadrat, tapi dua istilah ini jelas berbeda antara kuat medan gravitasi dengan percepatan gravitasi, ya. Tergantung kondisi bendanya, apakah bendanya bergerak atau diam. Kalau diam berarti bendanya memiliki medan gravitasi, kalau bergerak bendanya memiliki percepatan gravitasi. Contoh soal, dua buah titik partikel yang masing-masing bermassa M dan 4M terpisah pada jarak 6 meter satu dengan yang lainnya. Tentukan letak titik P dari titik partikel yang bermassa M agar kuat medan gravitasi di titik P sama dengan 0. Diketahui M1-nya M kilogram ya, jaraknya atau R-nya 6 meter, massa keduanya 4M kilogram, dan kuat medannya atau GP-nya sama dengan 0. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, karena ditanyakan adalah jarak dari titik partikel bermassa M, berarti R1 ya, agar kuat medan gravitasinya di titik P sama dengan 0. Kita harus bikin dulu dua massa. Yang pertama, massa pertama itu M, terus yang kedua itu 4M, lalu jarak antara M ke 4M itu adalah 6 meter ya. Lalu kita simpan sembarang tempat ya, titik P bebas. Di sini Ibu simpan di tengah-tengah titik P-nya, di mana nilai kuat medan gravitasinya sama dengan 0. Oleh sebab itu, karena jarak dari M ke 4M itu sudah ditentukan, di soal adalah 6 meter, kita harus menentukan berapa jarak dari P ke M dan dari P ke 4M. Di matematis, boleh kita mengasumsikan bahwa dari P ke M itu jaraknya X, dari P ke 4M berarti sisanya, karena 4M ke M itu 6 meter, berarti kalau sisanya tinggal 6 dikurangi X ya. X ini adalah pemisalan dari P ke M. Nah, karena kuat medan di titik P sama dengan 0, berarti G1 dikurangi G2 sama dengan 0. G1 sama dengan G2,
Ini kita pakai persamaan kuat medan gravitasi, ya. Yang berbedanya adalah massa dengan jaraknya, ya. Karena G-nya ini sama, jadi kita bisa dihilangkan. Sisanya M, kita masukkan angkanya yang sudah tertera di soal. M1 berarti M, dibagi R1 berarti X, ya, karena pemisahannya X kuadrat, sama dengan M2-nya 4M dibagi ininya 6 kurangi X dikuadratkan, ya. Lalu untuk yang ini kita bisa hilangkan juga M-nya. Jadi M itu berarti angka 1 kan ya di sininya. 1 per X kuadrat sama dengan 4 per dalam kurung 6 dikurangi X dikuadratkan. Nah, supaya menghilangkan kuadrat, ya, kita bisa menggunakan akar, ya, atau boleh dikali silang dulu. Jadi ini kali silang dulu dengan yang bawah, jadi 4x kuadrat. Yang atas ini kan 1 dikali silang dengan yang bawah, jadi 6 kurangi x pangkat 2. Ini maaf ya, bukan positif negatif, tapi ini tandanya negatif karena sudah dapat di sini ya. Kalau jarak dari P ke 4M itu adalah 6 kurangi x. Yang ini supaya hilang kuadratnya kita akarin dua-duanya. Ini akar, yang ini juga akar. Jadi akar 4x kuadrat berarti 2x. Akar dari 6 kurangi x dipangkatkan 2 berarti 6 kurangi x, ya, hilang kuadratnya. Lalu setelah ini tinggal kita pindahkan saja. Yang x ini pindahkan ke sini jadi 3x, ya, karena 2x ditambah x jadi 3x sama dengan 6, x-nya 2 meter. Nah, kebetulan ini kan pemisahan x itu untuk jarak dari P ke M. Yang ditanyakan adalah letak titik P dari titik partikel yang bermassa M. Nah, berarti kita tidak usah mencari lagi karena sudah pemisahannya betul dengan sesuai dengan soal. X sama dengan 2 meter, ya. Kalau misalnya di soalnya yang ditanyakan tentukan letak titik P dari titik partikel bermassa 4M, karena X-nya 2 meter, berarti kalau dari titik P ke 4M berarti tinggal 6 dikurangi 2, berarti 4 meter dari titik P ke 4M. Jadi tergantung pemisahan kamu dan tergantung soal yang ditanyakan. Yang selanjutnya hukum Kepler. Di sini ada 3 hukum Kepler. Hukum 1 Kepler yang berbunyi semua planet bergerak dalam orbit elips, ya, karena ternyata lintasan planet itu nggak berbentuk lingkaran, tapi bentuknya elips. Dengan matahari berada di salah satu titik fokusnya. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Di sini ada P itu ada perihelion dan aphelion, ya. Kalau di LKS kamu bisa dilihat di halaman 22, ya. Di situ ada perihelion atau P dan ada aphelion. Perihelion itu adalah titik terdekat dengan matahari, ya. Titik terdekat dengan matahari. Dan aphelion itu adalah titik terjauh dari matahari. Jadi semua planet itu akan mengalami kedua titik ini. Ada di saat dia dekat dengan matahari, namanya perihelion, dan ada saat planet tersebut jauh dengan matahari, berada di titik aphelion, ya. Lalu yang selanjutnya adalah hukum 2 Kepler. Di sini ada 2 jenis gambar, sebenarnya sama-sama aja, ya. Ini gambarnya yang kedua ini lebih menjelaskan dari bunyi hukum 2 Kepler, yaitu garis yang menghubungkan tiap planet ke matahari menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Kita bisa lihat di sini, ya. Jadi semakin jauh dari matahari, itu waktu yang dibutuhkan si planetnya itu berbeda, tapi padahal kalau dihitung-hitung lagi itu menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Jadi ini meskipun berbeda, seolah-olah terlihat berbeda, tapi luasannya sama dan waktu yang ditempuhnya juga sama. Dari D ke E atau dari F ke G itu, ya. Jadi kalau semakin dekat nih dengan matahari, dia waktu yang ditempuhnya semakin lama, ya. Di sini waktu yang ditempuhnya semakin sebentar. Ini makin bentar banget, tapi luasnya makin
Ya, makin kecil nih waktunya semakin kecil juga. Ini luasnya, yang ini waktunya yang ditempuhnya lebih lama ya, terlihat dari gambarnya dari L ke A itu waktunya lebih lama dibandingkan kalau dari D ke E itu lebih cepat ya, padahal ini menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama, kayak dari H ke I, dari J ke K, dari L ke A gitu ya, tetap luasan yang sama dalam waktu yang sama gitu. Makanya di sini dibagi-bagi kayak kue kayak gini ya, kayak potongan-potongan kue, itu membuktikan bahwa di titik manapun ya, garis yang menghubungkan tiap planet ke matahari itu menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Yang terakhir adalah hukum 3 Kepler, bahwa kuadrat periode tiap planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari matahari, atau ini persamaannya seperti ini ya, dimana hukum 3 Kepler ini disebut juga hukum harmonik. Nah, di sini T itu adalah periode planet dan R itu adalah jarak atau jari planet ke matahari. Ya, di sini perbandingannya dari planet satu dengan planet yang kedua itu selalu konstan, atau di LKS kamu C itu konstan ya. Nah, T1 itu periode planet pertama dikuadratkan dibagi dengan R1 pangkat 3. Jarak planet pertama ke matahari dipangkatkan 3, itu akan sama dengan, perbandingannya akan sama dengan periode planet kedua dikuadratkan dibagi dengan jarak planet kedua ke matahari. Sebagai contoh soal, dua planet A dan B mengorbit matahari jika perbandingan jarak antara planet A dan B ke matahari adalah 1:4, berarti RA-nya 4 RB, RA itu kan jarak planet A ya, 4 kali jarak planet B, dan periode revolusi planet B berarti periode itu kan T ya, TB 240 hari, maka yang ditanyakan adalah TA. Kita pakai persamaan yang ini ya, TA pangkat 2 atau TA kuadrat dibagi dengan TB kuadrat sama dengan RA pangkat 3 dibagi dengan RB pangkat 3. Kita masukkan angka-angka yang sudah ada di soal. 4 RB, kalau pangkat 3 kayak gini masing-masing dipangkatkan ya. 4 pangkat 3 itu 64, RB pangkat 3 ya, ini 240 kuadrat, hasilnya 57.600. Kita bisa hilangkan RB-nya ya, karena sama, yang atas dan yang bawah hilang. Tinggal dikali silang, jadi TA kuadrat sama dengan 57.600 dikali 64. TA kuadratnya jadi 3.686.400. Kita tarik akar dari 3.686.400, jadi TA-nya atau periode revolusi planet A-nya 1920 hari. Oke, terima kasih. Apabila ada yang tanyakan, silakan tanyakan di grup